Setiap orang pasti punya tempat seperti ini di kebunnya, kan? Sudut yang terlupakan di belakang gudang, sebidang tanah di dekat pagar. Tempat yang sebisa mungkin Anda hindari untuk melihatnya. Area yang bikin putus asa, ditumbuhi gulma yang sepertinya sudah berencana menguasai dunia. Bagaimana jika saya katakan bahwa mimpi buruk ini bisa diubah menjadi bedengan impian? Menjadi kebun yang rapi, subur, dan enak dipandang. Dan semua ini hanya dalam 1 hari. Tidak percaya? Kalau begitu simak baik-baik, karena hari ini kita akan melakukan keajaiban berkebun yang nyata. Mari kita lihat pasien kita. Ini bukan sekadar gulma biasa, ini adalah hutan belantara mini. Lautan dandelion, rumput bandel yang melilit, dan selusin lagi penyerbu hijau tak dikenal. Tanahnya di sini keras seperti batu, dan sepertinya tidak ada yang tumbuh di sana selama 100 tahun. Pada pandangan pertama, sepertinya dibutuhkan seluruh tim dan seminggu kerja keras di sini. Kebanyakan orang mungkin sudah menyerah. Namun justru di tempat-tempat yang terbengkalai, seperti inilah potensi terbesar tersembunyi. Kami akan membuktikan bahwa pendekatan yang tepat dan beberapa trik bisa menciptakan keajaiban. Jadi, dari mana dimulainya sebuah transformasi besar? Tepat sekali, dari pembersihan total yang tak kenal ampun. Mari kita gulung lengan baju dan bersiaplah untuk berperang. Target kita di tahap ini bukan cuma merapikan tampilan luarnya saja. Kita harus menyatakan perang habis-habisan terhadap gulma dan membasminya. Nah, disinilah kebanyakan tukang kebun melakukan kesalahan pertama dan fatal. Mereka langsung mengambil sekop dan mulai membongkar seluruh lahan yang berantakan ini dengan gagah berani. Kedengarannya logis, kan? Semakin dalam digali, semakin banyak gulma yang akan musnah. Tapi kenyataannya, ini adalah hal terburuk yang bisa Anda lakukan. Mari kita cari tahu alasannya. Pertama, dengan membalik lapisan tanah, Anda mengangkat jutaan biji gulma yang sedang tidur ke permukaan. Mereka telah menunggu selama bertahun-tahun, dan Anda memberi mereka kesempatan emas untuk tumbuh. Anda secara harfiah menanam masalah baru untuk bulan berikutnya. Kedua, penggalian seperti ini merusak struktur tanah dan memusnahkan mikroorganisme yang bermanfaat. Dan yang ketiga, jujur saja, ini sangat melelahkan. Punggung Anda pasti akan berteriak, bukan berterima kasih, seperti yang Anda kira. Kita akan menempuh jalan yang berbeda, yang lebih cerdas dan efektif. Untuk permulaan, ambil pemangkas, sabit, atau bahkan gunting pangkas biasa. Tugas kita adalah memangkas semua bagian hijau yang tinggi itu hingga ke pangkalnya. Ini seperti mencukur pasien sebelum operasi. Kita membersihkan semua yang tidak perlu, agar bisa melihat area kerja dengan jelas dan mencapai hal yang paling penting, akarnya. Lihat, sudah jauh lebih baik, kan? Hilang sudah kesan hutan belantara tak berujung yang menyesakkan itu. Dan kini, rahasia utamanya. Sahabat terbaik kita pada tahap ini bukanlah sekop, melainkan garpu taman biasa. Ya garpu, gigi-giginya tidak memotong akar menjadi bagian kecil seperti mata sekop, melainkan mencungkil dan mengeluarkan akar itu secara utuh. Disinilah keajaibannya. Teknik kita sederhana. Kita tidak menggali, tapi justru melonggarkan tanah. Tusukkan garpu ke tanah sedalam mungkin, lalu goyangkan sedikit ke depan dan ke belakang untuk melonggarkan tanah. Kemudian, dengan satu gerakan mulus, gunakan garpu sebagai pengungkit dan angkat seluruh lapisan tanah beserta akarnya. Setelah gumpalan tanah beserta akar itu terangkat di garpu, kita goyangkan perlahan. Semua tanah gembur yang bagus akan jatuh kembali ke bedengan, dan di tangan kita hanya tersisa yang utama. Gumpalan akar rumput liar, dandelion, dan penjajah, lainnya yang kusut. Metode ini memungkinkan kita mengeluarkan hingga 90% sistem perakaran. Ya, ini mungkin terlihat sedikit lebih lambat daripada mengayunkan sekop, tetapi dalam jangka panjang, ini akan menghemat waktu berminggu-minggu dalam memerangi tunas baru. Coba lihat tumpukan ini. Ini bukan sekadar gulma,
Ini adalah musuh yang telah dikalahkan. Dan tanah kita tetap di tempatnya, strukturnya tidak rusak, dan siap untuk tahap selanjutnya yang paling penting, mengubahnya menjadi surga yang subur. Medan perang sudah bersih, kini saatnya menciptakan sesuatu yang baru. Setelah medan perang dibersihkan, saatnya menyiapkan pijakan untuk tanaman masa depan kita. Dan disinilah kesalahan besar kedua menanti kita. Berpikir bahwa kita bisa langsung menggemburkan tanah ini dan menanam apa saja. Tidak bisa. Lihatlah, setelah bertahun-tahun terbengkalai, tanah ini miskin nutrisi, padat, dan hampir tidak ada kehidupan di dalamnya. Tanaman di sini tidak akan hidup subur, melainkan hanya bertahan hidup. Tugas kita bukan hanya menggali, tetapi menciptakan lingkungan baru yang subur dan produktif. Kita tidak akan menggalinya. Sebagai gantinya, kita akan membangun bedengan tepat di atasnya, mengikuti prinsip kue lapis atau dikenal juga sebagai lasagna gardening. Metode ini tidak hanya sangat efektif, tetapi juga menghemat banyak tenaga. Jadi, bahan pertama kita yang mungkin paling tidak terduga adalah kardus biasa. Ya, kardus paling sederhana dari kotak-kotak bekas. Kita akan menutupi seluruh permukaan bedengan masa depan kita dengan menata lembaran-lembaran kardus secara tumpang tindih agar tidak ada celah. Pastikan untuk melepaskan semua selotip plastik dan stiker. Mengapa kardus? Kardus ini memiliki 3 fungsi brilian. Pertama, ia berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir yang mencegah sisa-sisa gulma tumbuh menembus. Kedua, ia membantu menjaga kelembaban di lapisan tanah bagian bawah. Dan ketiga, seiring waktu, ia akan terurai, menjadi makanan bagi cacing tanah, dan memperbaiki struktur tanah. Setelah alasnya siap, mari kita mulai menyusun kue kita. Basahi sedikit kardus dengan air dari penyiram, agar menempel lebih rapat ke tanah. Selanjutnya, kita akan menambahkan lapisan utama yang paling bergizi. Ini bisa berupa kompos yang bagus dan matang, humus berkualitas tinggi, atau bahkan media tanam siap pakai dari karung. Jangan pelit, tuangkan lapisan setebal setidaknya 10, atau lebih baik lagi 15 cm. Inilah rumah masa depan bagi akar tanaman kita. Ini adalah prasmanan mereka untuk sepanjang musim. Dan sentuhan terakhir, untuk membuat kue kita lebih gembur dan mampu menahan air, Anda bisa menambahkan lapisan gambut atau sabut kelapa di atasnya. Tapi ini tidak wajib. Yang terpenting adalah lapisan bahan organik yang tebal di atas kardus. Lihatlah hasilnya. Hanya dalam waktu setengah jam, di tempat tanah yang tadinya abu-abu, padat, kini muncul bedengan yang tinggi, gelap, gembur, dan bernapas. Bedengan ini sudah terlihat hidup dan penuh energi. Kita tidak hanya menyiapkan tanah, kita telah menciptakan ekosistem yang ideal untuk memulai penanaman. Kini semuanya sudah sepenuhnya siap untuk bagian yang paling menyenangkan, yaitu perencanaan dan penanaman. Sekarang, mari kita masuk ke bagian paling menyenangkan dan kreatif dari proyek transformasi kita. Kita akan mengubah lahan yang sudah kita siapkan ini menjadi sebuah karya desain yang indah. Karena kebun sayur itu tidak hanya harus menghasilkan banyak panen, tapi juga harus enak dipandang, bukan? Penanaman yang sembarangan atau acak-acakan justru akan menyebabkan kebingungan, kurangnya cahaya untuk tanaman, dan kesulitan dalam perawatan. Jadi, langkah selanjutnya adalah menciptakan struktur dan bentuk yang jelas. Hal pertama yang akan membuat bedengan kita terlihat rapi dan selesai adalah dengan menambahkan pembatas atau bingkai di sekelilingnya. Anda bisa membuatnya dari bahan apa saja. Pilihan paling sederhana dan ekonomis adalah papan kayu. Bisa menggunakan papan bekas sisa pembangunan atau yang baru yang sudah diolah dengan antiseptik aman. Cukup rangkai papan-papan ini menjadi kotak persegi panjang di sekeliling bedengan. Alternatif lain adalah menggunakan asbes datar yang bisa ditanam di tepinya. Ini terlihat modern dan sangat tahan lama. Dan jika Anda menginginkan tampilan yang lebih alami,
Anda bahkan bisa menggunakan ranting-ranting tebal atau batang kayu kecil yang disusun di sekelilingnya. Fungsi utama pembatas ini adalah untuk menjaga lapisan tanah subur kita tetap di tempatnya, agar tidak berantakan setelah hujan atau penyiraman. Setelah kerangka pembatasnya siap, kita bisa meratakan tanah di dalamnya dengan garu. Lihatlah betapa cepatnya area ini berubah. Dari gundukan tanah yang tak beraturan, kini menjadi bedengan tinggi yang terdefinisi dengan jelas dan rapi. Bahkan pada tahap ini, kita pasti sudah tidak sabar ingin segera menanam sesuatu. Dan kini, kita sampai pada tahap penanaman. Tapi di sini pun, jangan terburu-buru. Mari kita rencanakan semuanya dengan matang. Penting untuk mengingat aturan sederhana ini. Tanaman yang tumbuh tinggi, seperti tomat atau mentimun yang dirambatkan, sebaiknya ditanam di sisi utara bedengan. Dengan begitu, mereka tidak akan menutupi cahaya bagi tetangga mereka yang lebih pendek, seperti paprika, selada, atau sayuran daun lainnya. Agar barisan tanaman kita rapi sempurna, kita bisa menggunakan trik kecil. Ambil 2 tongkat kecil dan bentangkan tali di antara keduanya. Sepanjang tali ini, kita bisa membuat alur atau lubang tanam. Dengan cara ini, semua tanaman kita akan terlihat lurus seperti diukur dengan penggaris. Ini tidak hanya estetis, tapi juga sangat praktis untuk perawatan di kemudian hari. Anda akan selalu tahu di mana tanaman Anda tumbuh, dan di mana mungkin ada gulma liar yang mencoba muncul. Kita tanam bibit-bibit kita, dengan hati-hati meluruskan akarnya dan menutupinya dengan tanah gembur. Jangan lupa untuk menjaga jarak tanam yang optimal antara satu tanaman dengan yang lain. Mereka membutuhkan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Setelah selesai menanam, pastikan untuk menyiram setiap tanaman dengan baik langsung ke akarnya. Nah, sekarang kebun kita sudah berbentuk, memiliki kehidupan dan jiwanya. Tapi ini belum akhir. Ada satu langkah rahasia yang sangat penting yang menanti kita, yang akan memastikan karya kita ini memiliki kehidupan yang panjang dan bahagia. Kelihatannya, semua sudah beres. Tanaman sudah tertanam rapi, bedengan terlihat sempurna. Mayoritas orang mungkin akan bernapas lega dan beristirahat. Namun, kita akan melakukan satu langkah terakhir, yang mungkin paling krusial. Langkah ini akan menghemat puluhan jam kerja kita di masa depan. Tentu saja, yang kita maksud adalah pemulsaan. Apa itu pemulsaan? Sederhananya, ini adalah tindakan menutupi permukaan tanah dengan lapisan pelindung dari bahan organik. Ini ibarat selimut nyaman untuk bedengan kita. Dan selimut ini, sungguh, bisa menciptakan keajaiban. Mari kita kupas tuntas. Mengapa mulsa ini sangat kita butuhkan? Pertama, ini adalah perisai utama kita melawan gulma. Lapisan mulsa yang padat menghalangi sinar matahari mencapai permukaan tanah. Dan tanpa cahaya, bibit gulma takkan bisa tumbuh. Ucapkan selamat tinggal pada kegiatan menyiangi rumput yang melelahkan. Kita baru saja membebaskan diri dari pekerjaan paling membosankan di kebun. Kedua, mulsa adalah sahabat karib air. Ia bekerja seperti spons, menyerap kelembaban saat penyiraman atau hujan, dan mencegahnya menguap terlalu cepat akibat panas matahari dan angin. Tanah di bawah mulsa akan selalu terjaga kelembapannya. Ini berarti kita tidak perlu menyiram bedengan sesering biasanya. Kita berhemat, tidak hanya waktu, tapi juga air. Ketiga, mulsa melindungi tanah itu sendiri. Ia mencegah tanah menjadi terlalu panas di musim kemarau atau terlalu dingin di malam hari. Ini menciptakan iklim mikro yang stabil, sangat ideal untuk perkembangan sistem perakaran tanaman. Selain itu, mulsa juga mencegah terbentuknya kerak tanah yang keras setelah hujan, sehingga tanah akan selalu gembur dan berongga. Dan yang terakhir, seiring berjalannya waktu, mulsa organik akan perlahan terurai, berubah menjadi nutrisi tambahan bagi tanaman kita, serta menjadi makanan bagi mikroorganisme tanah yang bermanfaat dan cacing. Kita tidak hanya melindungi bedengan, tapi juga menyuburkannya dan memperbaikinya dari tahun ke tahun. Lalu, apa saja yang bisa kita jadikan mulsa?
Pilihannya banyak sekali. Rumput yang baru dipotong dan sedikit dikeringkan dari halaman rumah sangat cocok. Jerami atau hai juga bekerja dengan sangat baik. Kita juga bisa memakai serpihan kayu, kulit pohon, atau bahkan dedaunan kering yang berguguran. Untuk kali ini, kita akan menggunakan pilihan yang paling mudah didapat, rumput yang baru dipotong. Sebarkan secara merata setebal sekitar 5 hingga 7 cm di seluruh permukaan bedengan. Berhati-hatilah menghindari langsung mengenai batangnya. Penting untuk tidak menekan mulsa terlalu rapat ke batang tanaman, agar mereka tetap punya ruang untuk bernapas. Coba lihat hasil akhirnya. Bedengan kita kini tidak hanya indah dan fungsional. Ia terlindungi, ia mandiri. Sekarang kita bisa yakin bahwa kerja keras kita tidak akan sia-sia. Kita tidak hanya menciptakan sebuah bedengan, melainkan sebuah ekosistem kecil yang stabil dan sehat, yang akan terus memberikan hasil panen melimpah dengan sedikit usaha. Nah, baru sekarang pekerjaan kita benar-benar tuntas. Dan inilah dia, saatnya kebenaran terungkap. Mari kita sejenak kembali ke pagi tadi. Ingatkah kondisi lahan itu? Hanya sebidang tanah kosong yang kelabu, tandus, dan dipenuhi gulma. Tempat yang rasanya ingin kita hindari. Sekarang, lihatlah apa yang ada di hadapan kita. Sebuah lahan rapi berwarna gelap, dengan barisan tanaman muda yang tertata rapi, dan dilapisi mulsa pelindung. Ini bukan sekadar sebidang tanah, ini adalah oasis sejati, penuh kehidupan dan janji panen melimpah di masa depan. Sulit dipercaya bahwa ini adalah tempat yang sama, dan yang lebih mengejutkan lagi, semua ini diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari. Bukan sihir atau keajaiban, hanya sebuah rencana yang matang dan eksekusi yang tepat. Sungguh perubahan yang luar biasa, bukan? Jadi, ingatlah baik-baik, mengubah bahkan sudut yang paling terbengkalai sekalipun bukanlah tugas yang terlalu sulit. Ini hanyalah serangkaian langkah yang tepat, yang bisa dilakukan siapa saja. Yang terpenting adalah, jangan takut untuk memulai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda menyukai transformasi kebun ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan ide-ide baru lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Bagian mana di lahan atau kebun Anda yang paling terbengkalai dan ingin segera Anda sulap? Tulis di kolom komentar ya. Kami sangat penasaran ingin membaca cerita dan pengalaman Anda.